Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, langsung saja. Sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, yaitu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami pembelajaran IPS berbasis nilai, kemudian pembelajaran IPS yang menantang, dan pembelajaran IPS yang beraktivitas. Yang pertama yaitu belajar dan pembelajaran IPS yang dikatakan berbasis nilai atau value based, yaitu apabila pembelajaran IPS tidak hanya konsen pada fakta-fakta, peristiwa, atau konsep dan generalisasi IPS semata, melainkan lebih memfokuskan pada etika di balik topik-topik yang dikaji, sehingga memungkinkan peserta didik mampu membahas isu-isu kontroversial untuk refleksi bagi pengembangan kebajikan dan nilai-nilai sosialnya. Nah, belajar IPS berbasis nilai seperti ini menyadarkan untuk siswa akan potensi pembelajarannya pada implikasi kebijakan sosial, yang dengan demikian melatih siswa berpikir kritis dan bisa membuat keputusan terhadap beberapa isu-isu sosial. Nah, yang kedua yaitu belajar dan pembelajaran IPS yang menantang. Maksudnya di sini adalah apabila siswa bisa terpancing rasa ingin tahunya untuk mencapai tujuan belajar, baik itu secara individual, grup atau kelompok, maupun klasikal. Nah, dan kita sebagai guru harus mencontohkan semangat untuk mencapai tujuan belajar dan berwawasan luas dalam melakukan inquiry dan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk menunjukkan kualitas yang sama dengan guru. Dan guru harus menunjukkan minat dan respek terhadap pemikiran siswa, serta meminta argumentasi siswa yang bernalar dengan baik dan penuh komitmen. Sehingga terjadilah hal yang ketiga ini, yaitu pembelajaran IPS haruslah dapat membuat siswa belajar aktif atau beraktivitas, di mana terjadi proses berpikir secara reflektif dalam pengambilan keputusan, dan siswa mampu mengembangkan pemahaman baru melalui proses konstruksi pengetahuan secara aktif. Nah, sehingga guru dapat memodifikasi atau merubah peran dari semula bersifat memberi contoh, menjelaskan, dan menyediakan informasi ke arah pembelajaran secara kooperatif atau kerjasama dan mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara autentik atau dapat dipercaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran IPS berbasis nilai, pembelajaran IPS yang menantang, dan pembelajaran IPS yang beraktivitas. Adapun selanjutnya, agar kita lebih memahami lagi tentang pembelajaran IPS berbasis nilai, yaitu yang pertama, proses pembelajaran berbasis nilai, yaitu adalah pembelajaran yang akan menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran sesuai dengan pernyataan bahwa belajar tidak sekedar kegiatan pasif menerima transfer pengetahuan dari guru, melainkan proses aktif menggali, mencari, dan menemukan pengalaman baru, serta mengasimilasi
dan menghubungkan antar komponen yang ada dalam pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran mampu memberikan makna bagi diri peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu urgensi pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai. Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai merupakan proses pembelajaran yang berpijak pada keyakinan bahwa siswa adalah pelaku utama proses belajar, di mana proses pembelajaran yang terjadi berangkat dari prinsip belajar yang dialogis, humanis, kritis, menyenangkan sekaligus menantang bagi siswa. Pembelajaran IPS dengan memperhatikan nilai-nilai dalam proses pembelajaran di sekolah dirasa sangatlah tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS, yaitu agar siswa mampu mengembangkan gagasan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupan siswa sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip-prinsip ini merupakan suatu landasan dalam memilih strategi seperti apa yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Karena dalam menentukan sebuah strategi pembelajaran IPS, SD kelas awal ini harus memperhatikan apa saja yang berhubungan dengan siswa. Di antaranya yaitu 1. Bermakna, yang kedua integratif, yang ketiga berbasis nilai, yang keempat menantang, yang kelima aktif, dan yang keenam pengembangan berbagai potensi dasar siswa SD. Nah, itulah prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran IPS SD. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya yaitu strategi hampir sama dengan praktik atau siasat serta politik, di mana strategi adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Strategi menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil belajar, serta beberapa macam strategi yang terdapat dalam pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, adanya strategi urutan penyampaian suksesif. Yang kedua, strategi penyampaian fakta. Yang ketiga, strategi penyampaian konsep. Yang keempat, strategi penyampaian prosedur. Yang kelima, strategi mengajarkan atau menyampaikan materi aspek sikap. Yang keenam, strategi pembelajaran inquiry. Dan yang ketujuh, strategi pembelajaran expository. Nah, itulah beberapa macam strategi yang terdapat dalam pembelajaran IPS SD. Selanjutnya yang terakhir yaitu praktek pembelajaran berbasis kemampuan proses, yaitu siswa mampu menyelesaikan soal-soal ulangan atau ujian dengan memperoleh nilai yang baik. Selain itu, guru telah selesai melaksanakan tugasnya jika semua materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum yang sudah tersampaikan pada siswa. Dengan demikian, guru akan merasa senang apabila materi pembelajaran telah selesai. Nah, proses dan hasil belajar adalah dua hal penting dalam pembelajaran. Bagaimana? Apa kalian paham tentang
materi yang telah saya sampaikan hari ini. Baik, semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran IPS yang dikatakan berbasis nilai yaitu apabila pembelajaran IPS tidak hanya konsen pada fakta-fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi IPS mata, melainkan lebih memfokuskan pada etika di balik topik-topik yang dikaji sehingga memungkinkan peserta didik membahas isu-isu kontroversial untuk refleksi bagi pengembangan kebajikan dan nilai-nilai sosial. Dan pembelajaran IPS akan bersifat menantang yaitu apabila siswa bisa terpancing rasa ingin tahunya, yaitu untuk mencapai tujuan belajar, baik secara individual, kelompok maupun klasikal. Nah, sehingga terjadilah pembelajaran IPS yang beraktivitas, di mana dapat membuat siswa belajar aktif dan terjadi proses berpikir reflektif dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa menerapkannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.